Podcast Bang Pami Bamit bareng Dr. Richard Lee soal kasus Nikita Mirzani jadi bahan omongan lagi ya. Banyak sahabat cendol yang nanya ke saya, "Bang, pendapatmu gimana?" Jawaban netizen cendol singkat sahabat cendol. Secara substansi hukum saya tidak akan bahas ulang karena semua yang disampaikan oleh Bang Pami Bamit di podcast tersebut sudah pernah saya kupas secara tuntas. Tapi dari sisi komunikasi publik ya, menurut netizen cendol itu Bang Pahmi tetap tampil konsisten ya, tidak berubah-ubah, tetap dengan garis pembelaan yang sama sejak awal kasus Nikita Mirzani. Kemudian untuk Dr. Richard Lee juga netizen cendol itu anggap pertanyaannya masih dalam batas wajar sahabat cendol. Walaupun terkesan ada pancingan, ada jebakan, justru itu yang bikin obrolannya menarik ya, karena kalau semuanya satu arah ya nggak ada untuk ruang berpikir. Intinya sahabat channel, dalam isu hukum seperti ini tidak ada opini yang benar-benar mutlak itu salah maupun benar ya. Karena yang bisa bilang benar atau salah itu pasal, bukti, dan palu dari hakim. Bukan kita, apalagi kolom komentar. Tulis pendapat kalian, tapi tetap bijak, es cendol itu adem, jangan dibikin panas gara-gara ego debat. Dalam dakwaan Nikita Mirzani disebutkan ada ancaman terhadap Dr. Reza Gladys. Frasanya begini sahabat channel. Kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter bisa hancur, gua jamin, gitu ya. Tapi alat ancamannya adalah foto produk skincare, bukan rekam medis. Lalu sebenarnya siapa sih kira-kira yang diancam? Mari kita lihat. Pertama, kita pisahkan dulu identitas Dr. Reza Gladys ya. Jadi beliau adalah seorang dokter, tapi dalam konteks ini Dr. Reza Gladys juga infonya adalah komisaris di PT Glavisya. Kemudian produk yang digunakan sebagai alat ancaman adalah milik PT Glavisya. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas, entitas yang terpisah secara hukum dari individu ya, sekalipun pemegang sahamnya. Apalagi kalau kita cermati ya, Dr. Reza Gladys memasarkan produknya lewat akun pribadinya. Tapi di sini menurut saya beliau tidak sedang melakukan tindakan medis ya. Jadi saat berjualan dia bukanlah menjalankan profesi dokter. Dia berperan sebagai pebisnis. Lalu alat ancamannya kan adalah foto produk Glavisya ya, yang dibeli di e-commerce lengkap dengan tuduhan overclaim, pemakaian ilegal, dan sebagainya. Tapi semua itu bukan merupakan aktivitas atau tanggung jawab personal Reza sebagai dokter ya, melainkan sebagai pihak yang diduga terlibat di perusahaan. Nah, jika benar ada pelanggaran produk ya, maka yang seharusnya terancam adalah entitas bisnis, bukan kredibilitas medis Dr. Reza Gladys secara pribadi. Nah, pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE dan pasal 369 ayat 1 KUHP ya, mengatur tentang pemerasan yang dilakukan dengan ancaman pencemaran nama baik atau membongkar aib ya. Tapi harus ada korelasi jelas ya antara ancaman dengan nilai yang dilindungi hukum. Jadi menurut saya ya, kredibilitas dokter itu memang betul dilindungi ya. Tapi kalau ancamannya bukan atas perbuatan medis ya, melainkan jualan produk dari PT, maka akan ada diskoneksi antara ancaman dan identitas yang diancam. Akan lebih pas ya sahabat channel jika yang diancam adalah profesi medisnya. Misalnya lewat rekam jejak etik, pelanggaran kode etik ID, atau malpraktik gitu. Tapi ini adalah produk e-commerce yang notabene bukan instrumen medis loh. Jadi menurut saya ya, posisi JPU dalam kasus ini patut diuji teman-teman. Karena jika kredibilitas Reza sebagai dokter dijadikan objek pemerasan ya, tetapi yang digunakan sebagai ancaman adalah produk PT Glavisya ya, yang secara tidak langsung merepresentasikan tindakan medis Dr. Reza, maka unsur ancaman terhadap kehormatan profesi menjadi lemah. Implikasinya ya, penerapan pasal yang didakwakan bisa dianggap tidak solid ya, bahkan bisa goyah teman-teman. Nah, menurut kalian sahabat cendol, apakah ancaman ini cukup relevan untuk menjatuhkan kredibilitas Reza Gladys sebagai dokter? Ataukah ini hanya ancaman terhadap bisnis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kita uji sama-sama dengan akal sehat hukum. Kasus Nikita Mirzani bukan sekedar cerita banyak yang ribut tapi lupa pakai logika. Netizen cendol bukan hakim negara tapi dukun hukum yang suka baca pasal dan fakta. Yang disinggung Nikita saat live itu produk Glavisya yang dulu. Yang dikritik wajah Reza katanya beda dari TikTok yang dulu. Oki beri saran ke Reza, mau damai, coba dengan uang dulu. Lalu Reza hubungin Mail dan situlah cerita itu bergulir satu-satu. Komunikasi terjadi antar pribadi Reza, Oki, dan Mail di sini. Tapi inti perbincangan tetap seputar produk yang dikritisi. Ancaman disampaikan, kredibilitas Reza bisa mati, tapi ancamannya disertai produk foto skincare bukan privasi pribadi.
Kalau yang diancam itu adalah citra Dr. Reza secara nyata, maka harus jelas itu berkaitan dengan profesi medisnya apa. Tapi kalau yang dikirim adalah foto-foto produk grafisnya, berarti yang terguncang bukan pribadinya, tapi unit usahanya. Sebagai dokter, kredibilitas medis jadi urusan etik profesi. Sebagai pengusaha, bisa saja nama digunakan untuk branding di sini. Sebagai komisaris dari PT, maka tanggung jawabnya adalah korporasi. Nah, posisi mana yang terancam itu penting dalam unsur pidana nanti. Jangan buru-buru bilang pemerasan saat uang berpindah penuh. Periksa dulu apakah ada paksaan atau sekedar tekanan semu. Karena kadang orang setuju memberi karena konflik dulu, bukan karena takut rahasia hidupnya akan disebarluaskan satu persatu.